khususnya kita di yang darat atau Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Dan khusus Kalimantan Barat kita membentang darat itu sekitar 960 km. Itu ada yang sudah teraspal itu 120 km, yang kerikil 105, yang tanah itu 260, dan yang belum sama sekali itu 480-an. Nah, di dalam 400 lebih ini kan di dalamnya kebetulan ada 150 km memang hutan lindung. Nah, ini yang kami ingin diskusikan kepada Pak Menhan. Kami tadi sudah sangat senang bahwa Bapak mendukung adanya jalan ini, tapi terstopnya terganda gara-gara dari hutan lindung. Nah, ini permasalahan karena kita sudah menyadari pentingnya adanya jalan poros seperti itu atau paras pembatasan itu mendukung pertumbuhan, termasuk yang tadi dibentuk Bapak misalnya ada pariwisata. Apalah arti pariwisata indah dibuat tapi kita tidak bisa sampai ke sana karena tidak ada dukungan infrastruktur. Bagaimana kita bisa pertumbuhan ekonomi dan supaya pengelolaan sumber daya alam juga kalau tidak ada infrastruktur yang penunjang. Nah, sebenarnya ada dalam berbagai pembahasan termasuk dengan Menteri Kehutanan. Setahu saya itu sudah ada solusi bisa 150 km diizinkan tapi betul-betul nanti dibikin jalan tapi dipagar, tidak ada pemukiman, itu dimungkinkan. Nah, sebenarnya kita mengkategorikan dia itu hutan lindung dan sebagainya itu kita sendiri. Lalu atas gara-gara itu lalu kita mensampaikan berbagai kepentingan lain. Di sisi lain kalau kita sebut dia hutan lindung karena minimnya infrastruktur penunjang kita sendiri sebenarnya tidak mampu melindungi hutan itu sendiri. Kayunya dicuri di hutan lindung pun kita nggak tahu. Karena pernah ada kasus juga seperti elemen dari Malaysia itu Pak, diambil dengan henti tanpa kita ketahuan, setelah ketahuan mungkin ya hutan lindungnya sudah botak dan sebagainya. Nah, ini saya tadi ingin kembali bahwa Pak Menhan kami sangat senang Bapak mendukung adanya jalan itu. Jangan sampai terputus gara-gara ada permasalahan hutan lindung yang sebenarnya sebagian kecil saja 150 kilo dari saya kira itu Pak Moderator. Terima kasih. Kita lanjutkan yang ketiga Pak Buder. Terima kasih. Menarik Pak Menteri dua kesimpulan. Tadi sudah menjelaskan tentang edukasi ini kita di perbatasan. Masalah fasilitas di perbatasan saya masih melihat ada jomplang antara fasilitas tentara di Raja Malaysia dan tentara kita. Karena saya dari Kalimantan Timur, nama saya Mr. Kombong, anggota DPR. Tentara kita ini untuk mengangkut logistik ke sana itu masih pakai pikul, masih makan waktu berhari-hari kena hujan. Tentara Malaysia angkut logistiknya pakai chopper, aprosnya pakai chopper, dan bibinya tembem-tembem karena logistiknya cukup bagus. Nah, ini tadi Pak Menteri mengatakan bahwasanya akan memperhatikan fasilitas. Saya melihat itu sebagai masukan. Lalu kemudian pengamanan sumber daya alam di perbatasan. Saya juga melihat itu bahwasanya ada pembiaran dari negara terhadap sumber daya alam yang ada di perbatasan. Contoh saja, 2.004 km perbatasan negara dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Timur, ada 64 titik bypass yang dibuat oleh pengusaha Malaysia masuk di dalam perbatasan Kalimantan. Saya hitung dari 64 titik itu, 20 lebih titik yang saya hitung, itu sudah 300 km jalan yang dibangun oleh pengusaha Malaysia yang kalau kita konversi ke dalam kayu yang dia curi 7 jutaan, belum kerusakan ekologi yang terjadi di sana. Saya hanya berpikir kalau ini dibiarkan terus, lalu kemudian dunia berteriak bangsa Indonesia yang merusak. Padahal ini orang Malaysia yang tak masuk mencuri dengan global warming sekarang. Ini mungkin menjadi perhatian bagi Bapak. Lalu kemudian
kemudian kalau dikatakan ada dukungan ekonomi, saya masih melihat bahwasanya Bapak sendiri sudah jelaskan tadi, jomplang sekali kehidupan ekonomi orang perbatasan Malaysia yang kita. Bahkan akses jalan pun beberapa kecamatan di Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu tidak ada akses jalan ke sana. Adanya akses jalan hanya ke Malaysia, sehingga mereka itu memakai mobil tanpa plat nomor. Semua mobil dari Malaysia. Saya juga kalau tinggal di sana saya pakai mobil Malaysia. Dan 95% ekonomi bahan pokoknya dari Malaysia. Nah ini kira-kira menjadi masukan dari kepada Bapak, mungkin ini lebih banyak harus turun. Lalu kemudian pulau-pulau. Jadi katakan Bapak tadi dijadikan beranda terdepan juga pada paripurna khusus yang presiden itu tahun 2006. Karena saya sudah 2 periode Pak mewakili Kalimantan Timur menjadi anggota DPD. Sudah berbusa-busa kita menyuarakan aspirasi rakyat Kalimantan orang di perbatasan ini Pak. Sampai-sampai mereka katakan Pak, boleh nggak kami bikin surat kepada presiden? Kami punya kampung ini bisa nggak dipindahkan ke Malaysia? Kami mau masuk Malaysia. Karena ini sebelum merdeka Republik ini kami memang nggak tahu kami di mana. Kami terserah mau masuk mana saja yang penting kami perhatikan. Karena ada akses jalan ke sana. Nah ini harga diri kita di mana ini Pak? Nah lalu kemudian pulau-pulau terluar Pak. Masukan saya, memang betul-betul dibangun dari sana itu kayak kawan itu ada bendera merah putih. Lalu kemudian Kementerian Perumahan jangan bangun rumah di kota itu saja Pak, bangun rumah nelayan di sana. Kalau ada rumah nelayan di sana, maka mereka ada tempat tinggal dan bisa melaut. Lalu kemudian oleh sampai Menteri Kelautan. Ada kan yang namanya revitalisasi nelayan untuk memberikan perahu yang lain kepada nelayan untuk mencari ikan di daerah perbatasan, sehingga memberikan ketegasan kepada internasional bahwasanya betul laut itu adalah laut Republik seperti Jambalan. Mana mungkin orang katakan itu laut Indonesia, sedangkan perahu Indonesia itu kecil sekali. Kenapa lari? Perahu Malaysia besar. Perahu Malaysia krunya orang sebatik. Lucu. Lalu ditangkap karena nangkap ikan di perairan kita. Nah inilah keluhan-keluhan dari kami Kalimantan Timur di daerah perbatasan Pak. Dan saya minta kepada hasil daripada rapat ini ketua agar betul-betul kita rangkum dan kita sampaikan kepada presiden. Karena ini perbatasan ini anak diri di Republik ini. Pemerintah pusat bilang urusan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bilang urusan pusat. Tinggallah mana ini orang di perbatasan. Ada BNPB. BNPB untuk jadi menteri masih ada. Kenapa tidak dijadikan saja menteri menteri digabung dengan menteri desa tertinggal dan perbatasan negara daripada dia di BNPB. Ini masih lapor sana sini, hormat sana sini, kacau urusan. Ini mengapa menteri? Karena saya udah 2 tahun ini Pak, 2 periode di DPR ini, udah rasanya kok saya mau berhenti aja Pak. Sudah nggak ada political will dari pusat ini. Kami Kalimantan Timur di perbatasan ini Pak, terbuka. Mengapa orang mau bangun jembatan dari Merak ke Lampung yang harganya 107 triliun? Kenapa kami tidak pernah akses jalan aja ke daerah perbatasan? Kami hanya perlu sedikit Bang. Kami orang Kalimantan Timur, orang Kalimantan tidak tahu untuk memisahkan diri dari COVID. Karena kami tetap 4 pilar NKRI. Iya. Mantap. Berarti tidak usah bangun. Terima kasih. Ada 3 penanya Pak.